warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Sehat semua ya? Sehat. Ada yang tidak masuk? Sehat. Pak Guru absen ya? Iya. Sekarang untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya, kita tolong disiapkan terlebih dahulu. Siapa yang berdoa? Berdoa mulai. Pagi ini saya absen dulu ya. Sudah disiapkan untuk buku bahasa Indonesia-nya? Sebelum kita mengawali pembelajaran, Pak Guru absen dulu. Ainul Ridho, Andika Arya Utama, Anggi Dwi Agusti, Anissa Nur Rosita, Arini Atiatul Mauziro, Bima Ramadhani, Dalila Fauzia, Erlangga Saputra, Faisal Yogi Pratama, Pak Ketum ya, Valencia, Farah Khairi Hikmah, Hilwa Zakiatus Solihah, Umayratun Nisa, sakit, Bumi Hani Vivianti, betul. Panggilannya siapa? Vivi. Bumi Hani Vivianti ya. Hikmah Fajarina, Mundiono, Muhammad Akbar Rizki. Oh iya. R-nya siapa nih? Ramadan. Muhammad Fauzan. Muhammad Iqbal. Indah ini ya? Indah ketika dia. Muhammad Raka. Indah juga ya. Muhammad Rosikul Fahmi. Maulidia, Mita Kamila, hadir, izin ya. Muhammad Busro, mana? Sakit. Muhammad Firman, sakit. Kenapa Firman? Lagi sakit ini ya. Nafis Salsabila, hadir nah ya. Nur Azizah Ramadhani, Nur Safia Amni, ya. Octavia Dwi Anggraini, Putrawan ini pindah ya? Dari Kacing. Selvia Davina, panggilannya siapa? Davina. Sofia Ayu Pratiwi, panggilannya siapa? Sofia. Wahyu Adi Pratama, Yeni Tamala,
nak ya. Ada yang masih belum Pak Guru panggil. Siapa nak? Siapa? Amelia. Siapa nak? Sebentar ya. Amelia Muhammad Effendi. Muhammad Effendi. Terus Muhammad Haidar Kosim. Sampai pindah dari Pondok Agan di sini. Dari OTKC. Siapa lagi? Mana? Upahan. Pondok kan? Mana rumahnya? Berarti total jumlahnya 36, 37, 38. 38 pindah 3 ya. 36, 37, 38. Iya, 38 pindah 3. Berarti tinggal 35 ya. Iya. Siapa? Nadia. Oh, kok tidak ada di absen sini? Saya tulis ya. Nadia. Pondok lah. Nadia siapa? Nadia Afkarina. Mana rumahnya ini? Dadapan. Siti Nur Siti Nur Amalina ya. Pondok. Siti Nur Amalina. Kenapa ini? Sakit. Sudah. Siapa lagi yang tidak terpanggil? Sudah terpanggil semua ya. Baik, anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan mempelajari tes laporan hasil observasi minggu lalu ya. Tepatnya 2 minggu atau pokoknya sebelum kalian baris kalau nggak salah ya, dan sebelum kalian melaksanakan kegiatan lomba, itu Pak Guru pernah mengulas materi teks laporan hasil observasi, yang mana kemarin ini sudah sampai struktur. Pagi ini Pak Guru akan mereview itu mengulas kembali ya, apa yang dinamakan teks laporan hasil observasi dan apa saja struktur yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi supaya kalian tidak lupa. Oke, saya acak ya, Guru acak. Apa yang dinamakan dengan teks laporan hasil observasi itu? Erlangga Saputra. Ya. Apa lagi? Masih ingat? Oh, bukunya keliru lah. Aduh, keliru. Selanjutnya Pak Guru tanyakan para poin nikmah. Ada? Ya. Coba dibaca, diingat-ingat lagi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks yang berisi informasi umum yang didapatkan dari hasil pengamatan atau observasi. Di sini ada kata-kata observasi ya. Sama seperti judulnya, observasi. Apa itu observasi di situ artinya? Pengamatan. Kalau kalian tanya, apa Pak yang akan kita amati? Itu banyak. Objek atau sesuatu yang kita amati itu banyak. Bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan ya, bisa alam sekitar juga bisa kita amati. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya kita itu peka terhadap gejala-gejala yang ada di sekitar. Misalnya di sekitar kita, lingkungan kita, kok terjadi banjir misalnya. Loh, kenapa kok lingkungan kita ini selalu terjadi banjir? Kalian amati. Ya, salah satunya misalnya membuang sampah sembarangan. Loh, Pak, kok bisa membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir? Kalau misalnya sampahnya dibuang di sungai, alirannya mampet misalnya ya. Kalau ada hujan besar kan otomatis tidak bisa mengalir.
bagaimana ya? Jangan kita membuang sampah sembarangan. Kalau misalnya di situ terjadi pembuangan sampah sembarangan, bagaimana? Bersihkan. Ya, itu namanya mengamati lingkungan sekitar. Ada lagi baru-baru ini aja. Kamu tahu buah manggis ya? Tahu ya? Di rumahnya yang ada mungkin buah manggis. Ya, Rama, di rumahnya buah manggis. Oh, tidur mimpi manggis ini ya? Ya, ini tidurnya ya. Siapa yang di rumahnya ada buah manggis? Ya, Pak Ketum di rumahnya ada buah manggis. Biasanya daerah atas yang ada buah manggis itu ya. Daerah Gujarat yang dingin-dingin itu pokoknya ya. Tidak ada di sini ya, di rumahnya, di halamannya atau di belakang rumahnya itu di pekarangan belakang ada tumbuhan buah manggisnya. Akhir-akhir ini ditemukan bahwasanya buah manggis itu mempunyai khasiat. Ya. Khasiatnya apa? Menyembuhkan penyakit apa? Hah? Penyakit jantung. Penyakit jantung. Tapi bukan buah manggisnya yang menyembuhkan penyakit jantungnya. Melainkan iya pinter kulitnya. Ya. Jadi kalau misalnya ini ada buah manggis ya, dimakan buahnya, kulitnya jangan dibuang. Caranya bagaimana? Kalian jemur. Ya. Setelah kalian jemur kemudian kalian masak. Masaknya bagaimana? Kata orang Madura itu sangar. Ya. Sangar ya. Digoreng tapi jangan pakai minyak. Ya. Di penanangan itu yang terbuat dari tanah itu ya. Seperti menggoreng kopi itu ya. Nah, digoreng sampai jadi seperti arang hitam itu nah ya. Nah, setelah digoreng menjadi arang seperti arang hitam itu, seperti kopi itu, kemudian ditutup. Ya, istilah Jawanya diceplok. Ya, etoto kalau Maduranya ya. Itu sampai halus, kemudian dibuat minuman seperti kita membuat minuman kopi itu ya. Nah, itu ternyata ekstrak kulit manggis itu bisa menyembuhkan penyakit jantung. Bukan isinya, bukan buahnya, tetapi malah kulit. Lah kamu tahu tak dari mana? Ya itu dihasilkan dari ini apa? Ya. Selama ini kan kita tidak ya meremehkan ya, buang begitu saja. Alah apa buat apa kulitnya manggis? Yang penting buahnya ya. Buahnya sudah dimakan, kulitnya dibuang. Ternyata diteliti, diamati, diobservasi, yang justru yang membuat sehat, yang mempunyai khasiat sehat itu adalah kulitnya. Kulit buah manggis. Itu salah satu manfaat pengamatan juga. Kemudian kalian tahu juga buah mengkudu. Atau orang Madura itu koduk ya, yang baunya tidak enak ya. Yang kalau keinjak misalnya itu baunya tidak enak ya. Kayak bau bangkai itu ya. Sengak baunya ya. Nah, dibuang-buang itu. Kalau dulu di halaman atau belakang rumah kita itu banyak malah terbuang itu ya. Biasanya sama anak-anak sekarang itu diambil yang muda pakai rujaan ya. Pakai rujaan. Nah, tanaman yang awalnya itu kita anggap tidak berguna, nah, kita anggap tidak ada khasiatnya, ternyata itu khasiatnya besar. Tanaman mengkudu itu ternyata punya khasiat menyembuhkan penyakit ini apa ini? Iya, penyakit diabetes. Apa itu penyakit diabetes? Kebanyakan gula. Nama penyakitnya apa? Iya, diabetes itu nama ilmiahnya ya. Kalau artinya bahasa Indonesianya apa? Kencing manis. Kencing manis itu bahaya. Kencing manis itu memang kencingnya manis. Kalau kencing misalnya di tanah itu dirubung sama semut. Kenapa? Karena kadar gula yang kita serap itu tidak bisa diubah menjadi keringat. Jadi gulanya itu tidak bisa berubah menjadi keringat. Ada organ kita yang rusak, namanya apa pankreas gitu loh. Pankreasnya rusak dan itu butuh hormon insulin. Biasanya kalau orang kena kencing manis itu disuntik pakai hormon insulin. Kenapa? Karena pankreasnya itu tidak jalan. Alat yang untuk mengubah gula menjadi darah itu tidak jalan di sini, rusak. Itu bunyinya ini.
Nah, akhirnya gula yang kita makan itu tetap berbentuk gula, kita keluarkan dalam bentuk air kan kencing. Kalau dikencing kan manis memang, makanya dinamakan penyakit kencing gerobok semut nanti itu ya. Dan itu kalau lama kelamaan ada di tubuh kita itu rusak. Kalau misalnya orang kena kencing manis, biasanya tidak boleh luka. Pernah dengar? Ya. Kalau luka itu nanti merembet. Lama itu. Bahkan bisa diamputasi. Kenapa? Infeksi. Kata orang Jawa itu busuk, membusuk. Ya. Dan baunya tidak enak. Kalau orang tidak kena kencing manis atau diabetes, itu kalau luka sembuh. Coba wis, sampean kalau kena pisau gitu ya, nggak usah diobati atau jatuh beras misalnya ya, jangan diobati sudah. Jangan diobati, bersihkan saja. Ya, dibersihkan saja. Nanti lama-kelamaan lukanya tadi akan sembuh sendiri ya. Kecuali kalau lukanya itu menganga, jatuh dari motor misalnya, baru dibawa ke dokter. Kalau cuma luka-luka biasa, jatuh, lari-lari, jatuh gitu, itu akan sembuh sendiri. Itu artinya tubuh kita itu sehat, mampu melawan penyakit yang ada di dalam tubuh. Kalau orang kena kencing manis tidak. Orang kena kencing manis itu kalau luka itu merembet terus. Kalau busuk diamputasi sudah, biasanya di kaki ya. Dosen saya itu kakinya luka kecil awalnya, kesandung kemudian merembet. Kenapa? Karena tubuhnya mengidap penyakit kencing infeksi. Nah, lama karena infeksi diperiksakan ke dokternya, spesialis diabetes, katanya ini sudah tidak bisa disembuhkan. Kalau misalnya tidak diamputasi, ini akan menyebabkan merembet terus menjalar. Akhirnya satu badan ini busuk semua. Diamputasi. Ya, setelah diamputasi ternyata masih belum sembuh, masih merembet. Nah, karena merembetnya sudah terlalu dalam, ya tidak bisa diselamatkan. Hanya bagaimana kapan hari insya Allah dapat 1 bulan itu meninggal dunia. Nah, ternyata penyakit ini bisa sembuh dengan cara diobati dengan buah mengkudu. Inilah manfaatnya kita observasi. Ya. Kemudian Pak Guru tanya, untuk mengingat materi yang kemarin, struktur teks laporan hasil observasi. Ada berapa jumlah struktur teks laporan hasil observasi? Hikmah Fajarilah. Ya, oh ya ini. Ada berapa struktur? Ada 3, sebutkan apa saja. Iya, pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, yang ketiga adalah deskripsi manfaat atau kesimpulan. Apa itu pernyataan umum? Muhammad Akbar Rizky Ramadan. Ayo. Apa pernyataan umum itu? Ini prinsip informasi umum tentang objek yang dilaporkan. Ya. Misalnya nama objek dan klasifikasi atau pengelompokan secara umum. Secara umum, pernyataan umum itu adalah bagian yang berisi pernyataan umum, yang berisi informasi umum tentang objek yang dilaporkan. Artinya apa informasi umum itu? Di teks laporan hasil observasi, struktur yang pertama namanya pernyataan umum itu isinya perkenalan, ya, mengenalkan apa? Mengenalkan objek yang diamati, Objek yang diamati itu apa? Ya terserah. Kalau misalnya lingkungan, berarti di situ menjelaskan tentang lingkungan. Kalau misalnya yang diamati itu adalah hewan, maka yang dijelaskan adalah hewan. Itu namanya pernyataan umum ya. Misalnya, contoh Pak, saya buatkan kalimatnya. Misalnya, manggis ya, buah manggis. Teks laporan hasil observasi judulnya manggis. Kalimat atau paragraf yang pertama yang paling atas. Manggis adalah salah satu buah yang tumbuh di daerah tropis, yakni tepatnya di Asia Tenggara. Saja ya. Buah ini juga bisa hidup di Indonesia karena di Indonesia mempunyai iklim tropis. Kalian tahu iklim tropis itu? Iklim itu ada dua, ada tropis, ada subtropis.
Kalau tropis kalau iklim tropis itu iklimnya itu ada dua ya. Hanya hujan dan musim kemarau. Seperti Indonesia ini namanya iklimnya iklim tropis. Kalau yang nomor 2 subtropis itu ada 4. Ada panas, ada dingin, ada musim gugur, terus ada musim semi. Contohnya di mana? Eropa. Ya, di Eropa itu ada musim panas, ada musim dingin. Musim dingin itu misalnya musim salju. Musim salju itu di Eropa ada. Di sini tidak ada. Kenapa, Pak? Karena wilayah kita ini dekat dengan matahari. Seandainya ini matahari, Indonesia itu di bawahnya. Ya. Nah, jadi kalau tidak hujan, ya pasti panas. Kalau Eropa agak jauh di sininya. Makanya di situ ada iklim yang panas, kadang musim dingin ya. Karena juga musim gugur. Kalau musim gugur bagaimana? Ya tumbuh-tumbuhan itu daunnya gugur semua, rontok. Ya, tidak ada daunnya. Kemudian terakhir musim semi. Ya, musim semi itu tumbuh sudah. Ya, itu kalau isim subtropis. Nah, manggis ini hidup di daerah tropis termasuk di Indonesia. Sama cari manggis di Inggris tidak ada. Kenapa? Ya, tumbuh mati kedinginan. Ya. Mati kedinginan kena salju. Nah, kalau sampai mau ke Inggris itu silakan dicari gandum. Tahu gandum teman? Kalau gandum hidup di sana. Nah, yang biasa dibuat tepung, kemudian buat roti, ya, hidup di sana. Kalau manggis tidak hidup, mati. Itu contoh salah satu kalimat pernyataan yang ada di teks laporan hasil observasi. Oke. Kemudian struktur yang nomor 2 namanya disebut deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Nur Azizah Ramadhani. Dulu Pak pinggir ternyata ya. Silakan. Sudah. Berisi hal-hal yang dilaporkan secara terperinci. Nah, struktur yang nomor 2 namanya itu yang pertama ya, struktur yang pertama. Apa tadi? Pernyataan umum. Kemudian struktur yang nomor 2 disebut deskripsi deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini anak-anakku sekalian itu berisi penjelasan tentang bagian-bagian. Misalnya tadi memperkenalkan tentang buah manggis ya. Kalau yang paragraf kedua yang masuk ke deskripsi bagian ini beda lagi bunyi paragrafnya. Misalnya manggis terdiri dari beberapa bagian. Misalnya yang pertama pohon manggis, yang kedua daun manggis, dan yang ketiga adalah buah manggis. Pohon manggis itu tinggi menjulang, sedangkan daunnya itu agak lebar, warnanya hijau misalnya ya. Berfungsi sebagai fotosintesis untuk memasak sinar matahari kemudian diolah menjadi buah. Sedangkan manggis sendiri itu punya 2 bagian, ada buahnya dan juga ada kulitnya. Kulit manggis ini terdiri dari zat apa gitu ya. Nah, itu kan menjelaskan bagian ya. Karena menjelaskan bagian, makanya dinamakan deskripsi Deskripsi ini penjelasan, artinya bagian itu bagian, berarti deskripsi bagian ini menjelaskan tentang bagian. Bagian apa, Pak? Yang bagian manggis, karena yang dibahas adalah manggis. Itu ya. Struktur yang terakhir. Struktur yang terakhir itu disebut deskripsi apa tadi? Manfaat. Iya, deskripsi manfaat. Apa itu deskripsi manfaat? Wilda, apa di sini ya? Nur Safia Amin. Mana? Oh ya, apa deskripsi manfaat itu? Nah, coba jelaskan. Bagian ini berisi penjelasan manfaat objek yang dilaporkan dan ringkasan secara umum kesimpulan dari hal-hal yang dilaporkan. Iya, bagian ini berisi manfaat
objek yang dilaporkan. Contohnya seperti apa di dalam paragraf Pak? Misalnya, kalau yang pertama tadi menerangkan tentang manggis, ya. Yang kedua bagian-bagian manggis, yang ketiga manfaat manggis. Misalnya, manggis mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya adalah kulit manggis atau yang disebut dengan ekstrak kulit manggis itu bisa untuk menyembuhkan penyakit jantung. Cara untuk membuat kulit manggis sebagai obat penyembuh penyakit jantung adalah yang pertama, misalnya kulit manggis dijemur sampai kering di bawah terik matahari 2-3 hari. Setelah kering kemudian digoreng, ya, digoreng tanpa menggunakan minyak sampai kehitam-hitaman seperti kopi misalnya, ya. Setelah berubah warnanya menjadi kehitam-hitaman, maka kulit manggis tersebut ditiriskan atau diangkat dan ditumbuk sampai halus. Setelah ditumbuk sampai halus kemudian diayak pakai ayakan teh misalnya, ya. Setelah itu diseduh dengan menggunakan gula seperti kita menyeduh kopi misalnya dan siap dihidangkan. Nah, itu namanya manfaat kulit manggis. Karena paragraf tersebut itu menjelaskan manfaat, maka di struktur teks laporan hasil observasi masuk ke nomor 3 strukturnya yang disebut dengan deskripsi bagi. Dari sini kira-kira bisa dipahami, ya. Besok-besok Pak Guru sajikan contoh, ya. Karena ini waktu sudah terbatas, ya. Depan akan Pak Guru sajikan contoh bagaimana cara menerapkan struktur teks laporan hasil observasi ini ke dalam paragraf atau bacaan. Ada pertanyaan anak-anakku sekalian? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, mungkin cukup sekian materi yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.